Oke, selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabarnya nih? Ya, semoga kalian tetap sehat gitu ya dan tetap semangat untuk kita belajar kembali di hari ini. Nah, kalau kemarin kita udah bahas tentang ASEAN menggunakan podcast, hari ini kita coba lagi nih ya untuk bahas tentang ASEAN menggunakan video pembelajaran Bu Ruth ini. Harapannya sih apa usaha yang Bu Ruth lakukan ini buat kalian bener-bener paham ya nak ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham, kalian boleh kok tanya. Feel free banget, Bu Ruth welcome dengan semua pertanyaan kalian yang mau kalian bener-bener lebih tahu lagi tentang ASEAN. Kemarin kita udah belajar banyak, kalian udah diskusi sama teman kalian juga gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itulah pendahuluan atau sejarah tentang ASEAN. Nah, ASEAN itu gitu ya, ada 10 negara yang tergabung di dalamnya. Gitu ya, pastinya ASEAN punya tujuan dan ada interaksi di dalam ruang ASEAN ini yang akan kita bahas di hari ini ya. Karena dalam interaksi itu pasti akan juga menghasilkan sebuah hal yang positif bagi tentunya negara kita, yaitu Indonesia. Ya, Indonesia pasti akan sangat senang gitu ya ketika gabung di dalam sebuah organisasi, dia bisa memberikan peran dan kita juga dapat manfaat dari setiap organisasi yang kita ikuti. Nah, itulah tujuan kenapa ASEAN dibentuk sampai sekarang masih ada ya kan. Nah, kita akan lihat hari ini pembelajarannya tentang interaksi antar ruang di anggota-anggota ASEAN. Kita akan melihat dari segi ekspor dan impor. Kita akan melihat nih ada apa aja sih yang ada di Indonesia yang kita bisa kasih gitu ya, atau kita bisa ekspor ke negara-negara yang ada di keanggotaan ASEAN, atau apa yang ada di Indonesia yang kita bisa impor, yang kita bisa ambil dari negara-negara sekitar kita yang tentunya terlibat di dalam keanggotaan ASEAN. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi antar ruang. Ya, dimana kita akan memulai relasi, memulai kerjasama dengan anggota-anggota ASEAN yang kita butuhkan dan yang mereka perlukan. Jadi kita saling berinteraksi, hubungannya nggak satu arah gitu ya. Kayak ibarat kita mencintai orang gitu ya, tapi hanya bertepuk sebelah tangan gitu ya, enggak. Tapi kalau interaksi antar ruang ini ngomongin tentang kalau kamu ngasih, berarti yang ini juga harus ngasih ya. Kalau Indonesia ada yang diimpor, berarti Indonesia juga akan ekspor untuk negara lain gitu ya. Jadi kalau Indonesia dapat, negara lain juga dapat manfaat dari adanya si ASEAN ini gitu ya. Nah, silakan simak penjelasannya bagaimana interaksi antar ruang itu di dalam video berikut ini. Kira-kira apa sih alasan dibalik adanya interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN? Nah, interaksi ini terjadi karena setiap negara tentunya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, yang tentu saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Keunggulan dan kekurangannya juga tersebar di berbagai sektor yang tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, tentu perlu ada interaksi antar ruang untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kamu sudah bisa menebak belum? Nih tujuannya interaksi antar ruang. Diingat ya, interaksi antar ruang ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan setiap negara dan tentu saja untuk menjalin kerjasama antar negara. Dalam interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN, kita akan mengenal istilah interaksi ekspor-impor. Kira-kira kalau berdasarkan subjudulnya, ekspor dan impor ini berkaitan dengan bidang apa sih? Betul sekali, berkaitan dengan bidang perdagangan. Salah satu negara yang sering melakukan interaksi ekspor-impor dengan Indonesia adalah Thailand. Kira-kira apa aja ya interaksi ekspor-impor antara Indonesia dan Thailand? Ternyata Indonesia pernah melakukan impor beras dan gula dari Thailand loh anak-anak. Indonesia melakukan hal tersebut karena produksi beras dan gula pernah mengalami penurunan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.
Di sisi lain, produksi kedua komoditi ini terjadi cukup melimpah di Thailand. Jadi terjadilah kegiatan ekspor impor antara Indonesia dan Thailand. Kira-kira nih, Indonesia pernah melakukan ekspor impor dengan negara lain di ASEAN nggak ya? Tentu dong, kalian bisa lihat nih gambar yang Borot lihatkan untuk kalian. Kegiatan ekspor Indonesia dengan ASEAN. Ya, silahkan kalian lihat Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Brunei Darussalam. Tentunya masih ada lagi nih kegiatan-kegiatan lainnya di antara anggota ASEAN yang sering melakukan kegiatan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara-negara yang terlibat. Selain berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, interaksi antar ruang juga berkaitan dengan pendistribusian sumber daya manusia nih. Jadi nggak hanya sumber daya alam aja, tapi sumber daya manusia juga. Wah, maksudnya apa tuh gitu ya? Jika tidak hanya barang-barang atau bahan baku ini yang bisa dikirim ke negara lain, tapi sumber daya manusia. Bentuknya berarti pengiriman tenaga kerja. Ya, jadi betul nih ya, contoh distribusi tenaga ahli nih seperti dokter, perawat, atau teknis. Dengan diadakannya distribusi tenaga ahli tersebut akan ada yang namanya transfer teknologi dan transfer ilmu juga dong. Seru banget ya, jadi ketika Indonesia kekurangan perawat-perawat atau dokter-dokter canggih, kita akan lihat gitu ya, kita akan ambil dari negara lain untuk bisa memberikan ilmu atau coba ajarin dulu gitu ya. Sehingga Indonesia bisa saling belajar dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak, ternyata interaksi antar ruang yang terjadi antara negara itu sangat dibutuhkan dan penting ya. Meskipun demikian, kita tidak boleh nih ya terlalu bergantung dengan bantuan dari negara lain. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu nih yang sekarang lagi di kelas 8 gitu ya, kamu harus belajar yang rajin supaya bisa terus mengembangkan dirimu sehingga kita nggak perlu sering nih transfer sumber daya manusia dari luar negeri. Gitu ya anak-anak. Nah, cukup sekian nih penjelasan dari Bu Ruth tentang interaksi antar ruang di negara-negara yang terlibat di ASEAN. Gitu ya, berkaitan dengan ekspor impor barang dan jasa gitu ya. Dan kita akan lihat sumber daya alam dan sumber daya manusia apa aja nih setelah ini yang bisa kita lihat di negara-negara ASEAN gitu ya. Kalau kita udah tahu bahwa interaksi antar ruang itu berkaitan dengan saling keterkaitannya kita untuk menyediakan sumber daya alam atau sumber daya manusia untuk negara-negara anggota ASEAN, berarti sekarang kita saatnya lihat apa aja sih potensi sumber daya alam yang ada di ASEAN. Potensi sumber daya manusia yang ada di anggota-anggota negara ASEAN. Nah, kita akan lihat itu gitu ya. Nanti Ibu akan bagi ke dalam kelompok untuk kalian bisa mengerjakan proyek ini ya. Cukup sekian dulu, silakan dipahami dulu apa maksud dan tujuan adanya interaksi antar ruang. Baru setelah itu kita akan mencari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Gitu ya anak-anak, yuk mari silahkan dipahami lagi. Tuhan memberkati.